Wah, ayah iya laptop undang-undang. Gitu, jadi emang Pada yang power direct. udah. Nanti tukang edit saya Bentar. tinggal disensor. Nah gitu saya tadi update status makanya ngomongin tentang impian. Karena orang-orang terlalu kecil gitu. Sieun. Teu kabayang. Kita cuman punya impian pengen punya misalkan anu kecil weh. Perumahan doang. Iya. Kan tuan nih. Punya impian perumahan doang tuan nih. Lah, batur mah yang nyian perumahan di Mars, Bos. Bener tuh? Betul. Batur mah sayang nyian perumahan kehidupan di Mars. Orang yang boga impian cuma nyian perumahan doang di Indonesia tuan. Ini terlalu kecil gitu tuan. Kumaha arek bisa berkembang coba. Impian doang tuan. Makanya saya greget gitu. Pas saya misalkan ini cita-cita saya goal, bukan cita-cita besar. Goal saya 2022 akhir 10 miliar. Kan untuk menurut orang-orang anu aneh-aneh wae. Iya. 10 miliar gitu kan. Padahal 10 miliar teliti. 10 miliar teh cuma 25.000 dikali 300.000 orang. 10 miliar. Ya kan? 25.000 dikali 300.000 orang. Kan leutik. Bener tuh. Membuka subscriber 300.000. Ya, kita transfer 25.000 ke saya kabeh. Kan leutik. Carana kumaha? Nya YouTuber mah kan membership. Bener tuh. Nah, lamun kita kumaha carana? Berarti tayangan anu profitna 25.000. Ya kan? Dikali tayangan 300.000 orang itu kumaha? Sorangan bisa tuh bisa nyentim. Itu di mana misalkan di pemuda berbeda Aku jadi pemuda sekarang. bisa berapa Baru 38. oh kalau tadi ya oh tapi ini aja kalau tadi ya Apa teknik itu? Umur lah. iya benar itu saya tadi update status ya tapi can diposting ya. Nah pikiran kita terlalu kecil dan banyak takutnya. Saat saya bilang akhir tahun harus punya uang cash 10 miliar, sebagian orang berpikir alah ngadi-ngadi gitu ya. Padahal saya punya rencana detail buat mencapainya. Teman lama saya pasti paham. Kunaon? Karena di 2017 berkali-kali saya bilang pasti sebulan 8 juta. Anu pulsa. Iya. Pada saat saya nggak punya duit, saya bangun perusahaan pulsa itu ya. Terus saya ngomong ke setiap orang anu dikunjungi gitu ya, ke teman-teman teh, ini pasti 8 juta sebulan, ini pasti 8 juta sebulan, ini pasti 8 juta sebulan. Dia ngomongin gitu, tapi aya rencanana. Iya. Terus aya rencanana, detail rencanana. Kita kudu ngajak sekian setiap hari atau setiap bulan sekian. Akhirnya di bulan ke-8 kita bisa 8 juta dan ternyata naik terus kan. Iya. Itu jadi orang-orang anu deket udah lama itu paham konsep saya ngomongin impian eta itu Omongan sesuai fakta. benar. Nah maka dari itu saya nyesel ngomong 8 juta karena kalitikan. Bener tuh. Betul. Bener yang ngomong 8 juta bos kan gitu. Kagok kayaknya ngomong 10 miliar aja. Padahal 10 miliar 2022 kan. Iya. Padahal itu anggis itu teh. Anu anggis semua coba. 1 miliarnya setiap bulan. Jadi nggak dapat 10 miliar akhir 2022, 2002 tiluna 1 miliar setiap bulan. Eta sebenarnya kan. Cuman teu dianggis kan we, statusnya cukup sampai 10 miliar doang. Padahal saya ngentara 1 miliar. 1 miliar setiap bulan setelahnya. Gitu terusan ke gini. Itu 10 miliar kayak langsung anjing aneh-aneh wae. Oh mau ditambah 1 miliar setiap bulan. Gitu. Nah, jadi gas ucapin nih gitu impian mah. Ada saya gitu nanya. Berarti lamun teu salah mah 2018 atau 2017 akhir 100 juta pertama tabungan teh cash kan intinya enggak. Nah kan nyeselnya ngomong gini lebih gini makanya enak bisa diajar 10 miliar padahal 10 miliar itu cuma langkah awal doang. Anu paling mungkin didapatkan ya tadi 25.000 dikali 362 orang tepat nama. Saya nggak ngitung sampai tadinya. Gitu. Jadi kumacarana saya ditransfer ke Batur 25.000
300.000 kali atau ku 300.000 orang nambah. Kalau saya bikinlah komunitas pemuda berbeda, bisnis di belakangnya saudara, komunitas pemuda berbeda di belakangnya saudara, ya tuh. Itu lah ya. Ini malam ini ada. Aturan mah lipe ya. Live ada. Iya. Kamu tadi kopi aja kan live wae. Udah deh. Ngobrol-ngobrol live. Makanya saya datang teh, sebenarnya saya jarang datang ya. Saya datang nama karena saya ningali aja itu kalau tapi kreatif. Makanya saya datang. Lawan jangan rek naon. Di mana sih kopi aja nggak? Di belakang Mall Cikampek. Belakang mall. Berarti jalan kereta. Ya jalan kereta Korengan. banner teh banner. Oh bener tadi di. Eta mah antara perumahan ya. Regensi. Bukan. Eta mah dekat mall pisan, tukangan mall pisan. Sentul lah itu lah pokoknya. Betul. Tukangan mall pisan aya perumahan. Iya, di luar kan jalan kereta. Ada kereta turun. Iya. Ada perumahan. Nah, saya ningali dia wah, iya anu live karola tuh cuy. Tapi kreatif. Nah, saya datang ke dia. Ternyata saya ditamukan. Naik kuatnya. Aduh, serem banget saya Pak, itu kan berlebihan cuy. berlebihan aduh, saya tuh bisa ngomong jadi nanti ayo berlebihan gitu. Berlebihan. Itu maka bikinlah sistem. Jadi impian boleh setinggi-tinggi tapi rencana kudu sedetail-detail. Nah kadang-kadang ya impian doang nggak ngaco gitu maksudnya. Amin. Ya kan? Amin. Amin ya doang. Amin doang. Lakukan itu. Iya. Lakukan itu, rencana itu, detailan itu. Nah, rencananya perlu dilakukan sedetail mungkin. Contoh tadi 10 miliar cuma karena 25.000 dikali 362 orang transfer ke kita ya. 25.000 doang. 25.000 rupiah. Kok 300.000 orang jadi 10 miliar. Ya. Maka saya bikin sistem namanya pemudaberbeda.com. Saya cek. .com yuk. Pemudaberbeda.com. Ternyata produknya saudara. Komunitasnya pemuda berbeda, di mana didinya diayakeun kelas online. Kelas online naon? Rahasia promosi, ya kan? Karena kamari dibahas dah. Jadi cara rahasia promosi itu dibedah semua gitu. Masih sebenarnya promosi teh supaya orang bisa promosi. Yang kedua, kayak audiobook. Jadi orang males sambil jalan ya, manfaatkan teh waktu di jalan deh. Iya sih Om ya. Kalau di jalan daripada goyang dombrek, mending dengarkan audiobook. Oh. Iya tuh. Iya. Iya kan? Mending dengarkan audiobook. Buku-buku anu penting gitu kan. Pada bakal lor enggak? Tiba-tiba Itu mah bakal mah. sampah telur. Itu jadi manfaatin waktu luangnya menuju tidur biasanya menuju tidur, tapi nanti kan emang masakan ya tiap pagi setiap jam 5:30 memang wajib baca jadi setengah jam terasa baca buku mah sedetik banget. Nah si Om di jalan karena misalkan nggak baca buku dengerin audio membangun diri. Ini pada joget-joget bener tuh musik gendang kan tuh naon ini audio itu. Jadi lakukan sesuatu anu bisa membantu diri terus karena lakukan itu asli jadi gunanya cuma kau cap doang gitu. Karena benar ilmu teh sepenting itu gitu. Ilmu teh sepenting itu. Saya lamun misalkan untuk belajar di awal marana keuangan, saya bangkrut tidak. Bener-bener bangkrut. Saya nggak tahu aku mau makan cara aku mah.
saya yakin eta gitu. Karena 2016 setahun full sampai 2017 awal cerik ya kan, ternyata hirup teh saya lepas jengkol teh geuning hirup teh saya makanya sok greget lamun aya lalaki hayang nikah cuma hayang doang terus mandat ka indungna ka kolotna dan aya eta loh sampai akhirnya kolotna anu naon gedor-gedor ka Imam Batur ya kan, anak saya rek kawin tolongan tuh anak saya rek kawin tolong kan gitu ya aing baheula dengan sorangan iya kolotna ya Allah kan orang kumaha gitu nya rasana kolotna nu gedor-gedor baru kangking geus kawin geus meureunnan cinta doang kan anak batur kudu diparawan los kan gitu ya eta greget dah ayo loh anakna mau arek kawin indungna 9.000 anakna kayaknya pokoknya orang yang kawin ini kan 9.000 udah banyak oh banyak kok asli makanya saya cek waduh iya kuyuhan dah lamun 1 tahun bisa berjuang masih gitu cerai bener tuh karena indungan berusaha lain mana berusaha indungan berusaha kok gede-gede nginjem get beres iya non hajatan resepsi mending lamun mainnya mikirkan hutang lamun itu dulu kan mesti sorangan itu karena kesalahan nah makanya saya greget kan ustaz saya teh kan yang dulu konsultan lah ya di Departemen Agama jadi mainnya membimbing orang-orang pranikah gitu karena saya sok sering nggak ada masukan gitu sabianya ya gitu awal ngajakin tuh si balik gitu iya zaman pas gitu diluluskan juga mah tong kawin udah diluluskan anjir aneh aja tuh dia diluluskan ya ngeri karena kan di Indonesia mah kan tingkat cerainya tinggi banget kemarin tingkat cerainya tinggi nih cuma mana kalau dia diluluskan anu kurang rasa saya mah nggak mau tanggung jawab gitu kayak ngedahan doang ya kan yang kawin mainan yang kawin kalau 9.000 sebatas gitu doang mungkin cuman saya cinta gitu ya kan cuma ikatan padahal kan ternyata saya 2016 sampai 2017 curi kan anjir oke hirup teh kok tidak seindah yang dibayangkan ya kan diralat tidak seindah yang di Indosiar atau di SCTV ya kan saya udah saya buka duit bukaan amplop saya langsung mikir naon saya balikin buku 8 juta nominalnya saya beli buku 8 juta nominalnya hasil bukaan amplop ya kan ternyata bukunya terjual di jajan saya putar otak di pemacarana supaya bisa menghasilkan karena saya berkomitmen saya mau gawe masalahnya saya komitmen saya mau gawe masalahnya akhirnya saya coba deh masih uang sisa terus saya dibelikan sama meta warungan kan warungan ya nan sosial itu ya Allah ira beungat anjing nya kumaha es geprek 200 perak gitu es geprek batina 200 perak ciki batina 100 perak namun gede tenan naon ya sealfa sameja ya gue karena waktu itu cara putar otak deh akhirnya boga ide buka fotokopian saya uang ya sesa dino kata bukan Allah kan buka fotokopian kurang danana pinjam kak bank pertama kali tadinya pinjam ke bank dan terakhir dia pinjam ke bank karena lancip di bank dan lalu langsung saya
Andre gitu kan. Nah, rek usaha bisa non buka fotokopian butuh baraha. Aduh kok mungkin salah butuh 20 juta atau 15 juta gitu ya. Pokoknya gede lah. Saat itu cara penghasilan kan gelo ya. Nah, kesalahan orang-orang kita. Jadi hutang itu ada dua, hutang baik dan hutang buruk. Hutang baik berarti nanti produktif jika usaha, hutang buruk konsumtif. Tapi ternyata hutang produktif belum tentu produktif. Jadi anu kadua deui, selanjutnya nanti hutang produktif anu spekulatif nah modal. Rata-rata orang kok saya bahwa di 2016 saya nginjem duit jika usaha anu spekulatif. Anu can jelas hasilnya. Can jelas majunya, can jelas segala macamnya. Nah, orang-orang kaya mah minjem duit teh. Nggak saya hasilnya. Digedekan ku pinjem duit. Jadi orang boga usaha heula. Iya, usaha teh geus gede, geus aya cash flow-na positif. Minjem duit supaya cabangnya jadi 10. Nah, jadi geus aya hiji ya. Supaya jadi 10. Lain ti nol minjem duit spekulatif modal kan akhirnya naon akhirnya ngejalan berapa bulan itu 7 bulan 8 bulan cuma gitu wae sebenarnya ngabangkrutin diri ya usahanya mah bangkrut karena penghasilan masih jutaan gitu ya masih rata-rata 3 jutaan cuman baik nih iraha beungar karena nggak jalan sekian bulan penghasilannya stagnan namanya aing gawe ge carana mah teu kudu mikiran anu lain-lain kan gitu ning gawe digaji jelas kan 4 juta kan itu ya 3 juta doang kudu mikiran bayar gaji karyawan segala macam wah salah ya kan gitu akhirnya encan setahun saya tutup nah hutang kumaha ya wah ada juga hutang menutupkan diri hutang bulan hareup encan aya bayaran bisa kebayar bayari bulan harap nah saya can aya kabayang bakal bisa bayar kumaha caranya akhirnya alhamdulillah di pulsa muncul gara-gara usaha apa itu pulsa Paytrend Elon Pay itu satu sponsor nah saya terinspirasi di Paytrend terus saya terinspirasi di Ustadz Ahmad jadi sebelum masuk ke dunia pulsa Ustadz Ahmad ngajakan bisnis MLM pulsa saya ngajakan sebulan 100 orang bisa ditanyakan ke Pak Ustadz Ahmad jadi saya sebulan merekrutnya 100 orang cek saya teh 100 orang komisinya segini parem di kan sekali doang komisinya sponsor itu air itu order segala macam kan batu kan pakai pulsa wah rugi ya saya pelajari sistemnya ya akhirnya alhamdulillah tahun 2017 mulai ternyata naik. Jadi kawinnya setahun pertama perih, namun gelo kok saya, karena menggawe mah kan boga gajinya, nah saya tuh boga gaji. Terus saya mah anti ngomong kakolot. Kalau saya apalin setelah diajak keliling terus-terusan setiap minggu. Beneran. Iya kan, gunana doang. Karena saya mah anti ngomong. Karena update status saya mah sebenarnya mah geringnya di update sebenarnya. Karena saya mah hal-hal anu negatif itu malas. Update nah. Sama saya cukup iya seneng gitu. Nge-happy we anu bisa ngebangkitkan segala macam. Sampai saya pernah bikin status si eta mah baheula kos gitu kan. Ka saya teh. Kan jadi bikin status ya. Berbuat baiklah terus gitu kan. Teruslah berbuat baik sampai ada yang berbicara orang lain lah ngomong gitu. Bahwa dulu mah si eta teh kos gitu kan. Tanda kutip dulu si eta teh tukang itu gitu jadinya teh. Kok ayeuna mah beda. Sampai gitu saya. Oh iya benar. Pernah Pak? Pernah. Sampai teman SMP banyak lah ketemu di jalan teh. Beda sih, mana ayeuna mah tidak juga dia rada banget teh. Aku biasa wae. Beda jadi karena itu teh. Oh, ternyata gitu. Gitu, Pak. Iya.
kayak gitu. Jadi saya kamar lagi rada ngegas gitu nya. Pak Ustadz deh, saya hayang bener-bener di KUA teh bimbingannya bener-bener bimbingan. Ya saya mau greget gitu ke instansi naon wae lah gitu ya. Bimbingannya bener-bener bimbingan. Supaya anu nikah teh teu sembarang nikah Iya. gitu. Sing mikir gitu. Sageuna wae gitu yang nikah teh. Ya kecuali ya tadi balik dia. Sebenarnya nah kelemahan orang tua kita ya ketika arek nikah ditanya pertama kali kerja di mana, ini ngomong kerja nang geus kos abadunya geus tetang kontrak kerja di mana perusahaan Bonafit iya kan Tanya mau kontrak. iya kan kontrak kena bulan geus pusing dah. Iya. Setahun kemudian geus pusing deui kan. Sebenarnya ulah eta geus belajar naon wae. Wede. Ya kan, oh saya udah belajar keuangan bu, saya udah belajar bisnis, udah ada bisnis kecil-kecil. Eta, awan cuma ngandalkan pegawaian mah bisa nggak tiba-tiba. Nah ketika nggak eta, bayangkan orang, meskipun karyawan ya, terus anu pertama dikumpulkan bukan aset, utang rumah, utang mobil, benar. Kapan Mayoritas pak. Iya, kapanpun dia berhenti atau diberhentikan atau kita entah apa nih kondisi Iya. ekonomi kok semua tiba-tiba Kolap. perusahaan kolap ya kan tiba-tiba dan arana teh pemerintah tidak mendukung ya kan undang-undangnya tidak mendukung gitu kan kasih perusahaan tersebut tiba-tiba misalkan kita pengen punya perusahaan sendiri harus orang Indonesia tiba-tiba keluar sudah makan kapal tiba-tiba berhenti coba itu rata-rata kalau dihitung ya minusnya nauzubillah karena hutangnya 15 tahun Iya, perumahan betul. ya mobil 5 tahun Tahun. ya kan misalkan putus 5 tahun ya 10 tahun aja tabungan mana ya game bayarnya kadang-kadang Iya. mas-masan ya kan tadi dipikirin dan gitu-gitu mah pokoknya nyawa orang karyawan ya utang udah tiba-tiba orang set anjir Mampus. itu bisa nah bayangin lah ketika benar-benar oke lah rumah disita atau di over kredit mobil di kali singkir di oke lah nah tapi antara cuma sebagian kecil lah yang besar apa masalahnya itu saya rekaman pikiran nggak cik saya itu orang karyawan buat antar sih lain mana aku dilakukan mulai ngerintis mumpung ayah gaji mumpung dapurnya masih ngebul sok duitnya investasi ke bisnis menyelutikan mulai coba jualan A mulai coba jualan B gagal gitu masalahnya nanti dapur ngebul lah bener tuh daripada nungguan ke rezek pusing dapur kudu ngebul baru nih mikiran usaha iya gak acak-acakan gitu gitu kan kita mikirnya gitu ya iya mah santai gitu ya ente mulai gitu harusnya kan dimulai mumpung aya gaji karena mau gaji mah buset deh saya masih orang beruntung gitu ya saya ente ngandalkan gaji bener-bener nol ngandalkan gaji terus berusaha supaya duitnya bisa keluar banyak terus gitu ya namun ayah gaji mah sebenarnya lebih enak jadi punya gaji itu sebenarnya momentum enak banget gitu ya karena kita setiap bulan dapur aman sisanya ya duitnya habis ke pensiun mau saya mau gitu si om gaji bara 5 juta makan bara 4 juta sejuta habisin pun bisnis naon ya kira-kira ya di sini coba yuk jalankan yuk orang nyian konsep oke jalan gagal kan masalah itu kan gajian nih biarkan nih
Iya makan wayan dibiarkan sama dibiarkan cuma ngaran hutang mah. Nu dijieun-jieun. Ya kan? Iya mah lah mobil lah, motor nambah deui lah. Sudah motor sama abisna, cuma beda endingnya. Karena kita teh banyak dengar rasa bahwa kita teh bakal tua jeung moal bisa digawe. Aku mah ya. Usia 55 tahun kan pensiunnya. Mending lamun 55 tahun udah pensiun. Lamun 50 tahun ternyata kita nauzubillah min dzalik. Ada sesuatu yang itu bisa kita kerjakan. Bayangkan ketika kita usia 55 tahun pensiun, arek mulai usaha, duit tambah karena kakak belajar usaha, anak-anak kita can jadi naon? Ngarawat orang kumaha? Marane lagi pusing. Kamu ngarawat orang. Bener tuh? Belum. Bener kan? Disentak-sentak. Iya. Bener tuh? Ya walaupun kan temenang ya, Iya. tapi kan manusiawi lah. Betul. Orangnya pusing, masih sing bener tuh makan gitu. Jadinya kan gitu. Makanya ti ayeuna dibangun aset supaya menghasilkan pasif income. Jadi mungkin pas kolot teh. Mantap. Jadi mungkin pas kolot teh. Entong-entong orang, anak orang itu biayaan. Itu kudu gawe. Ayo pasif income. Gitu. Makanya wajib finansial deh. Belajar lah. Greget loh. Siap, Bro. Oh. Yang paling beruntung kenal kita paling beruntung kita kenal Andri dekat jauh semuanya berehan lah ilmu Back sharing lah. dari sini asli kumanya panjang tangan Tuhan buat sesuatu. Anjir, bahaya. Jadi di 2000 sekian lah, 2016, 17 itu teh ketemu Andri, itu pun masih gembor-gembornya. Orang-orang kan seneng lah, oh youtuber. Saya mah bukan budak orang youtuber lah, budak aneh gitu. Saya budak kita mikirnya kos kieu. Kita bikin ke belajar, wah ini 8 juta, 3 juta diburakeun ke belajar. Kalau potong dong. Kita kalau butuh gitu banget. Anu aya duitna, malah kan dibiarkeun ini ke belajar. Gitu termasuk trading ya kita termasuk trading. Kita kan udah terus kontak sih, tetaplah masih lihat iya gitu. Belajar trading duluan. Trading, gini banget gini, wah, ya gini. Padahal udah orang dah diajar trading, kuno manehna. Tiba-tiba muncul terus besar, terus Tauhid. profit ya nih bocah. 2 bulan katanya, ingat sama 2 bulan. Kontak itu kuno saya iya coba. Jadi kita bikin kelas, saya termasuk penjual banyak ya, benar. penjual terbanyak, Komisi terbanyak. Komisi terbanyak. Ibarat tadi saya panggila, ngerasa wah orang pang hebat, masa Jatisari gitu. Benar. Subuh ipang pintar mah, masih uang sekian, belajar 10 bulan kali dia belajar nak. Memang saya kan yang ngerasanya saya nggak mau udah jadi biaya kan sekolah di Bandung harus dong ikut paket itu juga saya mau saking gua hayang tapi bro jadi ngajar kenal jadi ngerasa rugi ngajarin kasih baju gitu. Lebih kemarin pemuda berbedanya kebon tuh kayak sabrik di wae udah orai mungkin karena amruk kieu Dan kedengnya langsung jauh ya. kata mah langsung abrik di tengah arti dah Emang gitu, ada channel yang lewat deh. jangan beri ketemu Makan ya, supaya ngasil kita dari kebun. ya nggak salah ribut di gitu jeung si indut teh
di teh pas masalah kan pulang teh malam terus nu teh aya dut ai maneh urang di titah teh poho wae kunaon sih anu benihna teh ya pas kamar-kamar teh aya biaya cenah iya itu kamarnya ambruk kayak tunggu paranjang nah itu ini ini udah kebun eta 10 juta eta mulai itu mah 10 juta per bulan teh hitung-hitungan sebelum kamu dijalankan ya proyeknya itu udah dihitung matang jadi ada 230 meter masing-masing 100 meter ya Andri 100 meter Abadi 100 meter Sindu 100 meter jalankan gitu tahun beneran 10 juta atau per bulan produksi apa nanam kangkung saya nggak ke rumah dulu nah ini lagi mahal kan ya nggak tahu tak lara belanja ya mas sudah pasti mahal terus tuh mahal terus emang koski kan kondisinya jadi kita teh lah meninggali sesuatu meninggali arek melakukan naon teh kan meninggali kondisinya ekonominya terkumaha itu makanya kemarin saya beli batu bara ternyata kan 200%. Ya kan? Saya konon beli saham batu bara. Ya karena orang akan ngebutuhkan batu bara. Dunia akan ngebutuhkan batu bara. Dan salah satu 5 produsen terbesar itu Indonesia. Produsen batu bara. Pertama Cina. Terbesar. Itu. Nah, kunaon kita tuh suka perusahaan batu bara. Itu gue bisa. 200%. Mantap. Itu kan disebut dengan cerdasan keuangan. Jadi gini teman-teman, Pak Andri Budiman ini beliau sama sekali tidak bekerja tapi bisnis. Mau tahu ada YouTube-nya. bisnisnya goib Bayangkan nggak bekerja tapi bisa makan. Aduh. Sama tapi anu keren mah sebenarnya di Indonesia mah paling keren mah arana Le Keng Hung. Ya, namun tadi mah kan tidak bekerja tapi bisnis bisa makan. Nah, Le Keng Hung tidak bekerja, tidak bisnis bisa makan. Wow, bukan bisa makan triliuner. Triliuner. Simak. Di mana uangnya? Bursa efek saham. Jadi dia tadinya 14 tahun di BCA sebagai orang pembantu, jadi tukang fotokopian. Kan awalnya nginjem ya PPKB fotokopi, STNK fotokopi, surat tanah fotokopian, pokoknya KTP, pokoknya butuh fotokopian ke manehna lah segala macam. Jadi 14 tahun tuh naik jabatan. Ya karena lulusannya sekolahnya cuma segitu gitu ya, jadi tuh bisa naik terus dia ngarit 14 tahun. Setelah 14 tahun ternyata mainnya ngerasa kunaon mainnya masuk ke bank karena dia merasa bahwa uang teh paling banyaknya di bank, ya kan? Ternyata salah. Ternyata uang paling banyak ada di bursa efek saham. Terus akhirnya dia mulai mempelajari saham kan. 1997 dia beli saham, 1998 ambruk sahamnya. Minus total. Sama Kosamari 2020 saham ambruk total. Sama Jen tahun 2008 saham ambruk total. Jadi hampir setiap 10 tahun sekali saham ambruk gitu ya. Akhirnya wah sedih banget. Makan teh enak segala macam tehnya. Duitnya di dunia kami masalah enggak. Terus dia udah resign 98 tuh dia udah resign terus memang punya tabungan buat makan. Makanya pertama sebelum kita mau ngomongkan financial freedom ya, kan banyak orang nih yang di MLM financial freedom, tapi dia nggak tahu tahap-tahapan dilakukan. Nah, hal pertama yang kudu dilakukan sebelum ke financial freedom ya financial protection. Ya kan? Pernah belajar ya kita. Financial protection di mana kita harus punya minimal, namun di bukunya sih 2 bulan sampai 2 tahun. Kalau saya sih nganjurkan minimal 6 bulan sampai 3 tahun.
Nah Lekengong dia punya tabungan buat makan doang selama saya pohon tadi disebutkan, intinya dia cuma makan doang bisa lah. Jadi untuk kerja makan doang bisa lah. Ternyata dia makan doang ya, makan doang. Ternyata salah satu sahamnya tahun 2006, 5 tahun ya, tahun 6 tahun ya, 6 tahun ya. Tahun 2006 15 kali lipat, apa 50 kali lipat mah untungnya. Jadi dia langsung jadi miliarder di salah satu saham. Setelah itu dia nggak kerja sama sekali, terus belian saham dia, belian perusahaan. Nah, itulah bedanya kita dengan orang kaya. Kita dididik supaya sekolah, supaya pintar di sekolahan, supaya menang pegawaian di pabrik anu halus. Orang kaya dididik sekolah supaya pintar, supaya bisa manggihan perusahaan halus dibeli. Kan dulu kita tuh kebayang ya, kumaha cara beli perusahaan BCA. Bener deh. Saya boga saham non, saya boga saham batu bara, saya punya boga saham perbankan, saya boga saham emas, ya kan? Saya emas naboga, saham naboga kan, distributor deh gitu ya. Terus saya boga saham nantinya, pokoknya saya ya sekitar 6 saham lah. Wih luar biasa. Iya. Jadi kita kudu bisa menemukan perusahaan-perusahaan bagus anu jika dibeli. Nah, kan orang mah teu kepikiran ya orang yang boga perusahaan eta. Nah, kita mau kudu. Orang dia ada dibeli. Mantap, masih banyak bincang-bincang sebenarnya ilmu ini. Eta nu keren mah, Lekengong. Sampai ayeuna dia enggak punya bisnis, dia enggak punya kerjaan tapi triliunan. Jadi pegawainya tiap hari baca koran, baca berita. Sama halus gue. Kadang dengan kita kan orang tua ya, jadi masih baca koran. Namun saya tuh baca koran. Saya langsung baca berita, langsung nyari berita. Makanya saya mah subscribe naon IDX, ya kan, IDX.com gitu ya, terus apa mah CNN gitu ya. Jadi YouTube anu memang ngeberitakeun bukan cuma di Indonesia tapi dunia. Sehingga kita tahu iya pemerintahnya ke mana ya. Wah, ini pemerintah ke hayang naikkeun perusahaan saya buka perusahaan listrik gitu ya. Kan yang naikkan mobil listrik ya, berarti kalau mobil listrik mau ditaikkan berarti perusahaan apa yang bakal diuntungkan. Nah, termasuk listrik kan, saya buka saham perusahaan listrik swasta pertama di Indonesia, kayak di Cikarang. Jadi tinggal nih, ya negara ekonomi itu ngadukung kamana asli kodenya. Pantesan yang punya saya nggak disubscribe awalnya mah. Taran nontonan video anu di beranda sebenarnya. Saya nyari di mana? Mendingan nyari ya. Saya menjelma nyari, makanya justru eta bahayanya ketika kita megang YouTube tontonan di beranda. Wah, angges ini berede anu orang menarik karena emang algoritma kos gitu kan, dan itu bahaya. Nah, saya menyari orang nanti pikir, jadi saya menyari ngetik. Saya taran nonton orang di mana, saya ngetik. Ya. Jadi saya mau menonton hiburan lapor Pak. Hiburan ya, jadi itu saja hiburannya lapor Pak. Terus iya non ya di komputer pastinya dari tonton. Terus saya namanya ilmu anu dicari, diketik. Bahkan sebenarnya di YouTube tuh banyak berlian loh. Cuma nonton cuma untuk nyampe 1.000, nyampe 2.000. Saya sering nonton anu kos itu berjam-jam. Tapi nonton itu bisa 1.000, nonton 2.000, tapi masih sisa. Daripada nonton kita ngabiskan waktu.
Tapi kadang saya ngabisin waktu kalau untuk saya ngabisin waktu. Tapi ngabisin waktunya biasanya nontonnya Naruto, Tsubasa, saya mah. Pantesan tadi ada itu. Naruto. Bukan si Naruto nasa sih? Li. Li. Nah, Jinggai. adi lanjutkan. Guru. Oh, guru kan. Guru jeung murid. Eh, Iya, karena si Li teh dihancurkan tangannya kan. Cek tangannya. Dia gak bisa jadi ninja deh. Terus orang lamun ningali orang gagal ke situ terus berhenti karena si Li mau ngabantuan di perang dunia keempat dah bener tuh si guys mau jadi gerbang ke-8 dibuka lawan Madara lah bener tuh karena lamun kita ningali kita gagal kita berhenti apalagi lamun ini nonton iya. ningali jelema eta gagal terus akhirnya terjadi ninja deh kan bodoh ya. Nah orang banyak lihat kos gitu, lihat orang bisnis MLM, orang gagal di bisnis MLM, orang mau ngilang bisnis MLM kan ngaco. Iya. Kita nu gagal ge teu meunang kita berhenti. Komo kita nih ngali batur gagal, sangat teu meunang orang berhenti. Jadi nu kudu dikoreksi diri sorangan, kunaon gagal. Oh ilmuna kurang. Nya teh ilmuna lain malah jadi teu dilakukan meskipun saya bukan praktisi MLM. Tapi saya sangat menentang itu pikiran ke situ karena logikanya kacau. Silih ribut potong itu aja suku jeung aku segara. Prak. Anu nonton itu jadi ninja. Banyak orang negara apa? Iya. Karena ini nonton wah silih ge hancur gitu. Kamu teh urang. Gitu. Taruh banyak ternyata orang anu ningali, wah teman-teman saya di MLM gagal. Oh, saya jadinya tuh bisa MLM salah. Milih atau untuk milih bisnis MLM bukan karena kegagalan kita atau kegagalan orang lain, tapi aya minimal anu ditinggali di bisnis MLM. Pertama, perusahaan jeung kita mana nu lebih diuntungkan. Kita kudu dihitung. Kira-kira mau kita masuk ke bisnis iya, apapun itu bisnisnya sebenarnya, tapi khususnya MLM, iya mana nu lebih diuntungkan, kita atau perusahaan? Gitu, kudu dihitung ya. Oke, bonus biaya berapa? Misalkan 1 juta. Bonus sponsor berapa? 200.000 misalkan. Iya. Bonus titik berapa? Bonus bonus pasangan berapa? Bonusnya berapa? KB dikalkulasikan ternyata perusahaan lebih di atas 50%. Modal tinggal kan. Gitu kan. Nanya orang di kelas doang. Jadi sapi peras. Ya kan? Nah, itu boleh tidak masuk ke bisnis MLM. Salah satu neta. Kalau kedua, sah pemiliknya ya. Punya dia tampil deh. Jangan sampai ini tampil bodong deh. Lu tampil pura-pura tampil. CEO-an. Padahal lu punyanya bukan eta ya. Tiba-tiba lu nyisa. Boleh eta termasuk MLM, bukan gara-gara dia gagal kita enggak masuk. Gitu. Masih banyak loh. Nah begitu, wah itu buatan saya lagi gagal lah. Jadi kata buatan ente, itu punya ilmu nasa kumaha kan. Terus sakumaha belajar, sakumaha effortnya. Pernah kan keluar gimana masalahnya? Jangan pernah. Misalkan gitu ya, dia bisnis MLM, dia dikawar gimana untuk prospek, dia tuh ngumpulkan nama, dia tuh datangan setiap orang yang biasa. Ya gagal ya pantas. Kalau nanti anak kos gitu, ya salah kan gitu. Aduh, masih banyak lah pokoknya mah. Anu datang ke saya, untuk bisnis MLM, anu skeptis gitu ya, ke bisnis MLM. Ya meskipun saya untuk bisnis MLM, karena pertimbangannya ya tadi, saya boga usaha sorangan, konang saya ngurus usaha batur gitu maksudnya ya. Amun pertimbangannya kos itu tidak masalah, tapi amun pertimbangannya gara-gara tadi, wah udah kacau. Mulai ninja tadi konohan, potong silih. Ditinggalin ke sinar itu, potong yang serem banget, jadi ninja terjadi ya. Logikanya gitu ya. Aduh, soalnya nggak WA, baru ke situ. Yang saya mau kamari gara-gara abis saya kamari nggak WA jadi bawa. Yang saya mau itu MLM kan, karena saya anti MLM ya. Padahal maksud saya mah, namun ente arek perang, ulah tangan kosong, bunuh diri. Namun ente arek perang, siapkanlah minimal senjata tajam, ya kan, terus bawa perisai, ya kan, pakai baju lengkap, gitu kan, ya pakai kuda lebih halus, gitu ya.
Nyata maksudnya ilmu nana teken tong asal nyemplung gitu. Maksudnya gitu lain tong bisnis MLM. Ternyata salah baca. Ternyata oh iya Kang, saya juga nggak bisnis MLM coba. Teman saya banyak yang gagal. Wah, ini aja kenal deh. Saya malah kata teman-teman saya rencana bisnis MLM, ayo bisnis MLM supaya belajar. Itu yang penting ulah nafsu. Nanti gabung belajar. Karena saya pernah dalam tanda kutip nyadarkan pemula. Jadi Adi kepala cabang perusahaan saya Harita ngelamar kerja di Jakarta ceritanya teh. Pas datang di Jakarta, ternyata sangkar burung aja. Seminar gede-gedean. Jadi pas ngelamar hari H di interview ceritanya datang asup ternyata buset deh. Eta orang awam dijamin 100% orang awam anu masuk ke acara nu kos kitu. Eta pasti ambisi. Karena orang terbukti kok. Iya. Dia di depan bos buka mobil, ya kan? Nyawa nang kredit dia. Atau nang injem. Artinya kan, yang penting mainnya aya mobil. Buka imah. Orang punya sertifikat di bank kan. Bener tuh. Orang yang kritis gitu ya. Kalau maksudnya teh kudu ambisi kamu kalau masih loba kemungkinan anak kita belum pelajari gitu ya. Tapi orang awam biasa langsung der langsung nelfon ka lancipna. Pokoknya kirim 10 juta ayeuna. Pokoknya bunghar we. Iya. Wah, pokoknya waktu itu enggak kacau. Apa enggak saya? Jadi apa gitu. Sekarang minta bantuan atuh. Minta bantuan adik saya ke hipnotis. Hipnotis naon Pak itu aneh-aneh we. Karena saya udah belajar hipnotis ya. Hipnotis apa? Diceritakan tadi minta hipnotis. Oh. Gampang kata apa teh. Kumaha enak anu dilakukan? Heukeun. Saya teh. Heukeun Pak. Karena lamun teu diheukeun, wah aduh mau berontak. ya kan, aduh panco jadinya. Bisa potong ya. Entah itu mual balik, entah itu jadi copet, dengan duit kemana, nipu batur, babaturan di tayangan, wah lebih ribet Pak. Mending heukeun syaratna duitna cash di imah bawa. Oh gitu Ndri, akhirnya digitukan. Oke siap, duitnya cashnya di imah. Balik ke tapi ente, usah dibayar duitnya cash. Balik ternyata. Kalau Mondi kawan, di udangnya baliknya, ini sareula tapi itu kan ente kadianya. Siapa orang apa doa Ustaz Ahmad? Ustaz supaya lebih meyakinkan saya ngajak Pak Ustadznya tahu sih aja mah oke siap datang duaan saja Ustaz Ahmad datang ngobrol kabarin Cina butuh duitnya cek saya 10 juta saya siap mere duit 10 juta tapi ceritakan bisnisnya saya kudu tertarik gitu. Padahal saya nggak nyawa kabel kan sebelum KMM. Ceritakan bisnisnya supaya saya tertarik, saya beri cash 10 juta. Nanti kan kita bukan duit, saya bukan duit. Ya kan? Jadi jago. Kio. Pas saya dibandingkan perusahaan, oke modalnya beras 10 juta, komisinya beras sekian, ini sekian. Wah perusahaan untung gede tuh ini mah, bung jadi deh. Oh gini, perusahaan untung gede. Kasih pemahaman. Luar biasa. Iya perusahaan yang untungnya gede tuh, ente jadi sapi peras. Kamu mending orang jadi kos sistem yang sama. Orang jin kos gitu. Oh akhirnya kebuka. Sadar lah. Kali taknya langsung kebuka logikanya. Karena mau di itu alam bawah sadar lumayan lah. Oh di, iya kan? Benar. Emang marketing emang doktrin, ya kan? Orang yang tidak mau beli jadi mau beli kan, dan itu masalah gitu ya. Ya, terus si orangnya punya gitu, akhirnya mulai low. Oke, guys ya, aman. Saya rek balik di amplopan. Ulah bayang kan dukun aja di amplop. Nanti dipadain kalau di 10 juta sih. Yang soalnya ada orang makan ya bareng. Ayo ya. Balik bareng makan bareng ya. Jadi beneran Ustaz Ahmad kan mainnya direktur di Oksi
senior manager di Miracle. Jadi penghasilannya puluhan juta kan di MLM. Bukan orang anu sembarangan gitu. Orang anu gimana namanya obat? Mana obat ruko 2 gitu. Nah, makanya gitu. Berundang Ustaz ya, kurang aja kayak itu. Cuma awal tahun itu alhamdulillah deh. Wah gitu dong ngobrol jeung teh. Itu Pak ya Pak mengareng itu tulah jiwa karunya nih awam gitu. Aya anu boga duit segala macam teu naon nya. Ieu nu awam tiba-tiba menggebu-gebu. Nang karunya gitu. Oh ya gitu akhirnya oke deh slow down ya. Aduh ndri. Kayak nanti aja orang gitu sih aduh loba teh nu kitu teh. Nah eta nu disebutna perang teu mau naon. Teu budak eta teh. Makanya kalau arek asup mah teu masalah asup, tapi kudu mawa pedang. Perisaian siaukeun supaya teh asup ka tengah musuh teh teu langsung disabet sekali sabet model. Kayak jaga waktu seketika gitu. Setidaknya aya seteng, oke. Seteng. Lawan pertahanan seketika. Iya mah, nanti mau naon asup 10 juta, ka tengahnya modal langsung pukul geuning kieu ya. Aduh, nah, saya nggak kritik orang-orang MLM tuh gitu nah doang. Tingali kondisi gitu si orang anu mau direkrut supaya kita itu membabi buta gitu maksudnya deh. Terus ilmu makanya saya kan sok ngomongnya ilmu setiap sharing itu tong tadi. Setiap acara tadi udah dibahas sistem nih produk nih sistem nih orang menang itu menang pengulangan doang eta anu disebut dengan ditanya ke guru saya kamu pengalaman apa aja. Oh saya pengalaman 10 tahun di bank jadi teller. Guru saya lain 10 tahun jadi teller di bank. Pengalaman eta cuma 1 tahun jadi teller di bank diulangi 10 kali. Sia-sia diulangi 10 kali. Jadi yang nanti belajar seminar tiap minggu atau diulangi. Belajar yang lain, belajar copywriting, belajar hypnotic writing, belajar storytelling, ya kan? Gitu. Belajar teknik closing. Gimana dibahas sih story? Aduh. MLM anu ngajarin marketing lengkap, funneling diajarkan gitu segala macam. Wah udah sih saya pasti asup sih bener jutaan saya pasti asup karena mahal kan. Mending asup MLM udah pada belajar ke guru masing-masing. Itu funneling doang bisa 15-25 juta belajar ya kan. Funneling doang affiliate marketing bisa 2 juta. Nanti copywriting bukunya doang 350.000. Anu orang kudu memahami sorangan. Karena baca mah kadang-kadang orang salah memahami gitu dibanding orang di guru itu disampaikan. Gitu. Copywriting bukunya doang 350.000. Teu aya buku copywriting murah. Itu pelajari soal hypnotic writing. Ayeuna belajar hipnosis doang minimal eta anu orang-orang anu kos Andri kos kieu nya anu tersembunyi kan minimal 1 juta sampai 1,5 juta. Orang-orang anu geus kelas bisa 15-20 juta. Iya kan? Contohnya seperti Mario Teguh tuh. Wah, luar biasa ya. Iya, padahal itu motivasinya. Iya. Nah, saya mah kan butuh motivasi. Nyarek nah. Motivasi kan. Saya butuhnya teknik langsung. Gitu. Jadi saya mah amun asup ke kelas saya mah can pernah ikutan seminar motivasi. Arek naon dong. Saya tuh kudu dimotivasi yang saya mau impian kok. Anu bakal kudu dicapai wajib. Motivasi saya teh cukup. Orang ada yang motor motivasi kamu harus semangat setiap pagi bangun tidur. Dah, itu kalau gitu kan jadi semangat. Kalau gitu kan jadi konsisten kan gitu. Nah makanya saya mah ngiluan kelas dan pernah ngiluan motivasi pasti teknik-teknik marketing, cara marketing, YouTube marketing, cara itu WhatsApp WhatsApp blaster gitu ya, WhatsApp marketing segala macam, funneling,
copywriting, storytelling, terus nanti any closing gitu. Wah, eta teknik kamu cuman termasuk finansial, tapi dasar banget gitu. motivasi lah. Kemarin saya diundang ke MLM di Hotel Horizon ya, Purwakarta teh. Ayo, Andre cenah. Ilu cenah seminar. Aduh, saya geus satam dinten dibahasna cek naon deui. Ya lumayan jika motivasi. Da elah, geus butuh motivasi. Geus butuh motivasi. Geus ka motivasi dengan sendirinya orang udah sare geus ka motivasi, kalau teu ka motivasi mah saya udah sare deui. Ya kan, saya kan disiplin, minimal paling siang jam 7 geus nyalakeun komputer. Ya kan? Geus langsung nyen project, geus nyen bikin YouTube, geus nyen segala macam, murid dan full gitu sampai dunduh kan. Sampai kan sorena lanjut deui. Malam bahkan kan lanjut deui. Jadi saya udah butuh motivasi. Orang mau bisa teu sare mah teu sare. Cuma saya sieun kondisi badan gitu. Sebenarnya saya benar-benar hayang banget gitu. Ngurangan tidur teh. Saya hayangna begadang gitu. Cuma kan aduh aing efeknya tua ya. Masa tuanya gitu kan yang ini paling cerah ya oke lah sabar lah paling malam jam 10 paling malam jam 10 paling malam jam 10 Jam berapa? jam 10 Ayeuna? oh ayeuna jam berapa paling malam jam 10 aman. di dongengan ya. Saya kalau mau awal Boleh nanti di-upload, Pak. ya boleh Nanti banyak yang subscribe dan view ya. enak Amin. mahal ya kamu mahal ya. Oke, udah. Bebas Luar biasa. 56 menit. berat 56 menit, Pak. Kuatannya apa ya? Oke. Nanti dilanjut lagi ya. saya webinar